Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ospir, OSIS Inspiratif. Di podcast ini ada berbagai hal yang menarik yang akan kita bahas dan tentunya hal-hal yang mengedukasi. Perkenalkan, nama saya Wideka Hairunisa. Nama saya Gabriel Makalis Hanifar. Dan kita sebagai host dalam podcast kali ini. Oke guys, kali ini podcast pertama kita kedatangan narasumber yang sangat penting nih, yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Kota Tangerang Selatan, yaitu Ibu Haja Nurina Ramalia, SPD. Ya, assalamualaikum anak-anak. Halo. Hai, Gabriel dan Widya, gimana kabarnya? Baik Bu. Baik, Bu. Sehat, alhamdulillah ya. Gimana? Bagaimana perkembangan OSIS dan OSPIR-nya nih? Karena kita masih pertama-tama nih Bu. Kebetulan Ibu nih narasumber pertama kita. Oke, untuk lebih akrabnya kita bisa panggil siapa nih Bu? Bu Nina aja, seperti biasa. Kita mulai tema podcast kali ini kita membahas adiwiyata nih Bu. Oke, siap. Untuk pertanyaan pertama, kita mau nanya nih Bu, emang adiwiyata itu apa sih Bu? Nah, program adiwiyata itu adalah program yang sebenarnya diajukan dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada sekolah-sekolah. Dulu kita mengenal namanya Green School ya, tapi kemudian diganti dengan program adiwiyata. Intinya dari program adiwiyata ini adalah bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang tertib, asri, nyaman, bersih, yang kemudian bisa dijadikan tempat sarana belajar yang enak buat anak-anak murid. Itu adalah salah satu tujuan dari pengembangan sekolah adiwiyata di SMP Negeri 18 ini. Kenapa harus sekolah ikutin adiwiyata sih Bu? Nah, kenapa ya kayak gitu ya? Itu ada pertanyaan bagus dari Gabriel. Karena sekolah adiwiyata ini yang pertama memang bisa menaikkan rating sekolah ya gitu ya. Yang pertama itu, tapi yang kedua adalah ibu merasakan bahwa manfaatnya jauh lebih banyak ketika kita mengikuti sekolah adiwiyata. Ibu sering ngomong, bahkan ketika pas rapat upacara, guru dan juga upacara bersama anak-anak itu, ibu sampaikan bahwa program adiwiyata itu adalah program yang bisa mengembangkan karakter anak-anak murid gitu ya, terutama di 18 itu, supaya mereka bisa berpikir secara bersih gitu ya, berpikir dan berpola pikir bagaimana bisa menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, aman, tertib, sehat, dan yang pasti adalah kita bisa menjadi bagian dari global issue ya. Kayak sekarang kan lagi apa sih trendingnya, global warming nih gitu kan. Nah, gimana supaya kita bisa jadi bagian dari pencegahan global warming, misalnya dengan mengumpulkan sampah atau memanfaatkan barang-barang bekas yang bisa dijadikan sebagai sarana-sarana belajar kita kemudiannya gitu. Kan SMP Negeri 18 Kota Tangerang Selatan ini kan ikut serta dalam program adiwiyata nih Bu. Program-program apa aja sih yang udah kita laksanain buat adiwiyata ini? Nah, banyak sekali ya. Jadi Bapak Ibu guru, kalau ketua dari program adiwiyata itu Bu Tita ya. Bu Tita sama Ibu dan tim adiwiyata itu sudah kita sering sekali ngobrol gitu ya, dan rapat membicarakan tentang program-program apa yang mau kita rintis untuk program adiwiyata kita. Yang pertama adalah program setiap siswa harus membawa tanaman ya. Nah, itu tidak diwajibkan setiap kelas ya, kalau Ibu tidak salah ya. Itu artinya adalah kontribusi kita gitu ya. Nggak usah kita memikirkan tentang masalah, oh berapa ya uang yang harus saya keluarkan. Tapi bayangkan saja kalau kita menanam, lalu ada manfaat dari tanaman itu, kita akan mendapatkan pahala ya, kebaikan dari tanaman. Itu yang pertama. Nah, berarti kan itu menjadi salah satu cara sekolah untuk bisa melibatkan siswa-siswi, murid-murid agar bisa turut andil pada program-program adiwiyata dan terutama program kehijauan yang ada di sekolah ya. Lalu yang kedua, kita punya program bank sampah ya Nak ya. Nah, bank sampah itu setiap kalian punya kardus misalnya atau botol bekas, kumpulkan di bank sampah kita, dihitung. Nah, selain kita dapat uangnya gitu ya yang kemudian bisa kita manfaatkan, sampah-sampah itu kemudian menjadi barang yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, misalnya didaur ulang atau apa seperti itu ya.
Lalu juga ada program lain, misalnya program lomba kebersihan kelas gitu ya. Lomba kebersihan kelas itu adalah lomba yang kita rancangkan, salah satunya adalah untuk adiwiyata. Sebenarnya bukan cuma untuk adiwiyata, tapi kemanfaatnya itu bisa kalian rasakan sendiri. Gimana sih kalau kita berada dalam lingkungan kelas yang kotor gitu ya, atau apa namanya, penuh dengan sampah, pasti kita nggak nyaman ya Gap ya gitu ya. Maunya kita berada dalam kondisi yang bersih gitu. Nah itu menjadi capaian dari semua kelas, bukan cuma misalnya kelas Gabriel kelas berapa misalnya 92, Widya kelas 94, bukan dari 92 94 aja, tapi juga dari semua kelas yang ada di SMP 18 gitu. Terus nih Bu, selama adiwiyata ini apa aja sih kendalanya Bu? Kendalanya banyak ya. Yang pertama adalah pendanaan. Karena seperti mungkin Ibu cerita sedikit ya, kalau sekolah itu kan punya bantuan operasional ya. Nah, adiwiyata ini tidak masuk pada bantuan operasional karena adiwiyata ini kita secara mandiri lah. Makanya kita melibatkan seluruh unsur ya. Kalau Ibu menyebutnya adalah warga sekolah, seluruh warga sekolah dalam kegiatan adiwiyata ini. Bapak Ibu guru juga banyak yang kemudian, oh ya saya punya pohon singkong nih di rumah, dibawa ke sekolah. Ada yang punya pohon ubi misalnya, dibawa ke sekolah. Nah itu kenapa? Karena kegotong royongan itu yang menjadi kunci dari adiwiyata di SMP 18. Dan Ibu bangga banget itu sama hal itu tuh Wit, sama apa namanya kegotong royongannya itu Gap. Karena kenapa? Karena dengan seperti itu tanpa biaya yang sangat besar, tapi teman-teman guru lalu anak-anak murid itu semua ambil andil pada kegiatan ini. Nah itu dia hebatnya SMP 18. Kalau harapan Ibu nih untuk kedepannya buat setelah program-program ini selesai atau masih berjalan? Nah, harapan Ibu adalah program ini tidak hanya berhenti sampai kita mendapatkan apa namanya predikat sekolah adiwiyata tingkat provinsi, tetapi juga tetap ada walaupun misalnya kita tidak lagi mengejar adiwiyata, karena yang seperti Ibu sampaikan ya Wit ya, bahwa adiwiyata itu bukan cuma mengejar sekolahnya bersih, nyaman dan sehat, tetapi karakter dari diri kita sendiri gitu ya, dari anak-anak murid bagaimana supaya terbiasa hidup sehat, terbiasa hidup bersih, terbiasa bisa memanfaatkan sampah. Kalau bisa sekolah kita zero waste gitu ya, tidak boleh ada sampah sama sekali. Jadi kalau kamu bawa bekal makanan ya sampahnya bawa balik lagi ke rumah gitu. Atau kalian menemukan tempat pembuangan sampah, itu kalian buang di sana. Jadi di sekolah tidak ada lagi sampah-sampah yang berkeliaran. Kalau kita lihat ya Nak ya, dari kantin saja gitu ya, masih banyak tuh yang pakai kemasan plastik. Terus teman-temanmu juga banyak yang kesadaran terhadap lingkungan dan kebersihannya itu masih belum terbangun, sehingga buang sampah sembarangan aja. Bahkan ada yang buang sampahnya itu dikumpulin di kolong meja, ada yang kayak gitu. Kalau nggak dibersihin maka nggak ketahuan. Nah itu yang harus kita ubah ya. Nah sejauh ini kan kita udah ngelakuin adiwiyata nih. Harapannya apa sih Bu untuk adiwiyata ini? Harapannya yang pertama kita bisa mencapai predikat dulu ya, itu enggak muluk-muluk. Kenapa? Karena sasaran kita adalah kita hari ini bisa mencapai target kita bisa mencapai adiwiyata tingkat provinsi. Setelah itu kita masuk kepada tingkat nasional. Nanti kalau sudah nasional itu mendapatkan penghargaan langsung dari kementerian, dan setelah itu tingkat mandiri. Tetapi jauh dibandingkan itu, harapan Bu Nina adalah bagaimana sekolah SMP Negeri 18 itu bisa menjadi sekolah yang bersih, sehat, lalu green school lah ya, anak-anaknya senang pada lingkungan hidup, dan yang pasti adalah itu tertanam pada karakter kita gitu ya. Gini nih Bu, kan kita udah ada beberapa program nih Bu. Ibu ada lagi nggak sih program selanjutnya atau rencana-rencana Ibu buat sekolah ini biar makin adiwiyata gini Bu? Adiwiyata itu kan kita masih dalam proses ya, masih dalam progres. Jadi kalau untuk Ibu, sasaran Ibu masih fokus pada adiwiyata. Nanti setelah kita mendapatkan predikat adiwiyata tingkat provinsi, baru kita akan lanjut pada program-program lain. Jadi untuk sementara sasaran Ibu masih pada program adiwiyata dulu ya Wit ya. Ini pertanyaan terakhir gitu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir Ibu. Ya. Apa sih yang Ibu ingin sampaikan untuk siswa-siswa SMP 18 nih Ibu yang lagi nonton Ibu? Ya, untuk seluruh siswa-siswi SMP Negeri 18, Ibu mohon kerjasamanya
Lalu juga seperti yang tadi Bu Nina sudah sampaikan bahwa program ini adalah program gotong royong dan kerjasama, maka mohon dukungannya dari seluruh pihak dan elemen di SMP Negeri 18, baik itu guru, baik itu karyawan TU, staf OB gitu ya, lalu juga siswa-siswa dan orang tua murid untuk bisa mendukung program Adiwiyata ini. Bukan semata-mata untuk mendapatkan penghargaan, tetapi bagaimana program Adiwiyata ini bisa menjadi karakter kalian dan bisa tercermin pada tingkah laku dan perilaku kita untuk selalu hidup bersih, sehat, lalu menjadi anak-anak yang mampu bisa aware terhadap isu-isu global, termasuk juga dalam global warming. Itu aja sih harapan Bu Nina. Terima kasih Bu. Sip, sukses ya buat OSIS. Lalu juga karena ini sudah di akhir kepengurusan kalian, Ibu mengucapkan terima kasih sama Widya dan teman-teman karena kemarin sudah berdedikasi terhadap OSIS ya selama 1 tahun terakhir. Nah, harapan Bu Nina adalah kepada yang sudah kelas 9 besok bisa lebih berprestasi, terus bisa masuk SMA, SMK favorit kalian. Ya. Makasih ya Bu telah menjadi narasumber dalam acara podcast kali ini. Semoga teman-teman semua dapat mendapatkan ilmunya dan juga kita semua nih sebagai keluarga SMPN 18 Kota Tangerang Selatan bisa bekerja sama untuk mewujudkan sekolah Adiwiyata. Itu saja podcast dari kami. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.